Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa nitafil balaya wa nusalli bi hadzal kitab waladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi khilaf fasal. Wa tuqawwamu urudu tijarati inda akhiril qawli bi mashturiyat bihi wa yukhraju min dzalika rubul ushri. Dan ditegakkan zakatnya atas bondo dagangan ketika akhirnya haul dengan apa ia membeli dan dikeluarkan daripadanya rubul ushri, yakni 10/4 atau 2,5%. Begini Pak. Kalau jualan hati-hati ini. Jualan itu kalau nomor 1 sudah genap 1 tahun dan yang kedua genap 1 nisab. Genap 1 tahun, genap 1 nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ini mun dijelasno. Lah nisabe wong bondo dagangan niku napa diitung padha karo emas utawa perak? Tergantung. Nah, zaman biyen transaksinya kalau pakai hariannya atau pakai uang dirham berarti ya dizakati dengan zakatnya dirham. Kalau pakai uang emas berarti pakai dinar. Tetapi di zaman sekarang itu gawe duit boten rupa emas, boten duit rupa perak, tapi duit kertas utawa cek atau giro. Dan cara ngitungin napa? Nggih tetep melok emas. Napa? Karena standar internasional kok. Jadi patokan mata uang dunia itu mereka tergantung seberapa cadangan emas yang dimiliki oleh negara tersebut. Makanya di zaman sekarang patokannya menggunakan patokan standar emas. Pinten wingi nisabe emas, wingi nak kula hitungi nggih. Wingi nisabnya emas kemarin isruna miskol. Jadi 20 miskol. Wingi 20 miskol.
yakni 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar niku wis gelem sak nisab kudu ngetone zakat. Lah niku Mas, ya wingi ikhtilaf nggih 4 sak dinar niku pinten gram. Enek sing 3,5, ada sing ya, 4,2. Makane ada sing niki 4,4. Makanya nak Majelis Ulama Indonesia niki kula sampeni niku dihitung bahwa minisabnya emas itu adalah 86 gram. Niki naik Majelis Ulama Indonesia ngitungin 86 gram. Atau berarti hitungannya sak dinar niku sama dengan 4,3 gram. 4,3 gram itu sak dinar. Sehingga Majelis Ulama Indonesia itu menyampaikan 86 gram. Dan sak gram ini sak juta berarti dihitung duit kira-kira nggih 86 juta. Artinya napa nek jenengan dodol sakniki nggih modal 50 juta. Dol tuku mengke terakhir begitu setahun kok duitnya niku wis dadi 86 juta. Berarti dia wajib zakat. Itu wajib zakat. Lah berapa zakatnya? Zakatnya 2,5% kali 86 ini kali 0 apa 2,5 ya. 2,5 itu 0,025 ya. 2,5/100. Ini zakatnya berarti 2,15 gram. 2,15 gram. Nah, di 86 gram atau 86 juta itu zakatnya ketemunya 2.150.000. Niku. Dan hitungannya wingi pun kalau sampai ini hitungannya tahun itu adalah memakai tahun Komariah. Makanya nak ngawiti dodolan apike ditengeri pas tanggal 1. Tapi sijine tahun Komariah. Sing paling penak iki tengeran gampang 1 Ramadan pamane. Jadi engko mesti eling nek 1 Ramadan ngawiti dodolan. Engko 1 Ramadan tahun depan berarti wayahe bayar zakat. Iku pun itu terkait dengan harta jualan, insya Allah mboten nami. Insya Allah mboten nami. Ini pun dibahas. Berikutnya wa mas tukhrija min ma'adinil dhahabi wal fiddati yukhraju min hurubul usyri fil hali. Dan apa saja yang dikeluarkan dari hasil tambang baik emas maupun perak dikeluarkan daripadanya zakatnya rubul usyri tetap 1/20 fil hali. Jadi saat dia mendapatkan ini Bang. Nah jenengan gali tanah oleh emas oleh perak maka wajib juga mengeluarkan zakatnya 2,5%. Gali oleh emas perak. Dan ini emas peraknya niki makdan, Pak. Makdan itu hasil tambang. Tambang itu masih bahan mentah. Nah, temliki kan biasanya nak golek emas niku diayak. Ngoten niku oleh biji-biji emas dan itu masih dalam bentuk bahan mentah. Niku zakatnya 2,5%.
Wa ma yujadu minar rikasi fahwil khumus, dan apa yang didapatkan dari harta rikas maka nopo namune zakatnya fahwi al khumus, zakatnya 1/5, 20%. Itu kalau harta rikas. Bedane makdan kali rikas nopo? Nak makdan niku bahan mentah. Nak rikas niku bahan jadi. Jadi gali tanah oleh gelang emas jadi. Gali tanah oleh nopo koin berupa emas jadi. Oleh gelas emas jadi. Maka semacam itu zakatnya adalah 20%. Kenapa ngoten? Karena niki rikas niku dianggap sebagai tinggalan zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah niku padha karo tinggalane wong kafir, maka niku seperti harta rampasan. Harta rampasan niku harus dikeluarkan sebesar 20%. Dan 20% itu sebaik-baiknya Pak diberikan kepada siapa? Ini diberikan kepada keluarganya Nabi. Itu yang paling bagus begitu. Itu kalau ada harta rikas. Dan ini ya angel, jarang gali-gali oleh. Pun itu terkait dengan zakat. Bab baru wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya. Niki Pak dilongkas. Nak Ramadan wajib zakat fitrah dengan 3 syarat. Wong naik duweni 3 syarat niki wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat diri. Zakat fitrah ini. Nah, saat zakat fitrah jenis zakat mal, zakat atas harta. Awak dewi niki nggih enten zakat nih, artinya zakat untuk diri. Syaratnya nomor zakat fitrah 3. Nomor 1 Islam. Nomor 2 wabi ghurubi syamsi min akhir yaumil min syahri Ramadan. Nomor 2 menjumpai hidup, ya, menjumpai hidup ketika terbenamnya matahari di akhir hari pada bulan Ramadan. Syaratnya nek bayek lain bar maghrib malam takbiran bar maghrib niku mboten wajib ngetokno dikeluarkan zakat fitrah, mboten. Bayi sing lahir sadurunge maghrib, sesuke malam takbiran kok ana bayi lahir sadurunge maghrib, niku kudu dikeluarkan zakat fitrahnya. Siapa yang mengeluarkan? Ya waline, wong tuane yang memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Jadi harus menjumpai terbenamnya matahari bulan Ramadan. Kalau tidak menjumpai terbenamnya matahari, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena lahirnya bulan awal Ramadan Pak, ya tambah luwih wajib meneh. Makanya ini Pak nggih, yang sepuh aja sampai kliwat. Lho jarene napa jenenge ngarani hadise zakatul fitri turutalis shaimi minal lahwi war rafasi. Zakat fitrah itu mensucikan puasa. Lah iki arek cilik urung poso kok. Ngoten-ngoten. Memang iki kewajibane.
Ruya Bukhari wa Muslim balaghu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW faradha zakat fitri min Ramadan 'ala nasi. Ini sesungguhnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu hadis Bukhari Muslim sesungguhnya Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah dari bulan Ramadan 'ala nasi bagi manusia. Artinya siapa? Min Ramadan, siapa saja yang menjumpai bagian dari bulan Ramadan, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Menjumpai bagian dari bulan Ramadan, bayek lain ceprot pas bar niku napa namine tanggal 1 Ramadan, awal sesuk poso dari bar maghrib, lahirnya bar maghrib tanggal 1 Ramadan. Sesuk-esuk mati bayek ini. Berarti niki nggih wajib ditokne zakat fitrah. Soalnya napa? Menjumpai bagian dari bulan Ramadan. Nggih. Nah, bayek lahir sadurunge Ramadan, ujug-ujug mati sadurunge mlebu Ramadan, boten wajib ditokne zakat fitrah. Hadise ngoten nggih, sapa wae sing duweni nyawa nemoni bulan Ramadan maka wajib ditokne zakat fitrah. Nggih. Wa wujudul fadli min anqutihi wa quti iyalihi fi dzalika yaum. Niki Pak, syaratnya wajib zakat fitrah bulan Ramadan tadi mendapatkan kelebihan harta, bukan kelebihan harta, kelebihan bahan makan pokok pada hari itu, yakni di bulan Ramadan tadi, dari untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Itu nak duwe kelebihan harta, tapi nak wong melarat rat mboten duwe nggih tetep nggih mboten wajib. Mboten namung gak duwe, mboten duwe beras yang cukup untuk kebutuhan sak keluarga. Nah, kalau seperti itu tidak wajib zakat fitrah. Tapi nak menurut Imam Syafi'i Pak Dawe ngoten. Syafi'i dawe wawane duwe klambi telu sitok didol tinggi zakat fitrah. Artinya bener-bener beras gak duwe. Klambi yang sitok sing nemplek itu sak omah kabeh duwene klambi sitok til pamane. Lah nek didol kan malah gak klamben. Lah nek ngoten niku, nah wong ngoten niku sing boten wajib zakat fitrah. Nggih. Kali kula yakin kabeh kewajiban zakat fitrah. Lho nek omah lho mboten enten anu lho Pak, napa nami beras niku ngriya nggih mboten enten sama Ramadan mboten enten. Tapi duwe ning ATM pirang-pirang. Lah iya niku ya wajib zakat fitrah. Nggih. Wa yuzaki nafsihi, dan dizakati atas dirinya, wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Sing dizakati Pak Bu, nak saomah niku di anak 5, berarti zakate nggih 5 ditambah suami istri, berarti 7. Ngetokne zakat fitrah. Aja keliru sing ditokne Pak Mbok itu anake mboten. Nah ngeten iki pripun? Dosa, sing dosa sinten? Ya kedua orang tuanya, karena yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah kedua orang tuanya. Lho Pak, anake wis nyambut gawe, wis omah dhewe ya nak ngoten nggih boten. Karena itu orang tua sudah tidak wajib lagi memberi nafkah, karena sudah
mandiri. Dan dia yang wajib membayar zakat fitrah. Nah ini Pak harus diperhatikan nyun sewu. Kita setiap orang Islam itu memiliki kewajiban zakat itu dua. Satu zakat mal, yang satu zakat diri, yakni dengan zakat fitrah. Umumnya di Indonesia ini sing kathah dibayar itu namung zakat fitrah. Zakat mal itu ya Allah masih sangat sedikit. Yo ada tapi masih sangat sedikit dibandingkan yang berkewajiban. Gampang-gampangan mawon niku wau lho UMR Indonesia Surabaya niku 5 juta. 4 juta atau 5 juta? 4 juta 500. Ya nggih 4 juta 500 itu nak diping ketemu piro niku? Ping 12. 4 juta 500 ping 12. Oh 54 berarti nak UMR urung. Nah 86 juta dibagi 12 berarti nak wong dibayar 7 juta ke atas. Indonesia ini wong duwe pendapatan 7 juta ke atas saya yakin banyak. Saya yakin banyak. Jadi lagi kumpul nelo duit zakat triliunan di Indonesia. Tak orang yang kekurangan itu sebetulnya tidak ada. Andaikan zakatnya dibayar. Yang kedua, ya pengelola zakatnya ya genah. Ya pengelola zakatnya ra genah ya tetep ae sing melarat ya tetep melarat, sing sugih panitiane pengelola zakate gembuk ngoten niku Pak. Nauzubillahi min dzalik. Masyaallah. Pun niku, berapa zakat fitrah itu? So'an satu sok mingkuti baladihi, dari makanan bahan makan pokok yang ada di negeri itu. Nggih. Itu ada satu sok. Satu sok itu wa qadruhu khamsatu arqalin. Satu sok itu berapa? 5 kati wa thuluthun dan sepertiganya bil iroki kelawan katinya Irak nggih. Itu nah ukuran kunonya begitu, dari pakai takaran Irak itu satu sok kaya umplung ngoten niku takarane satu sok. Lah niki asline ngoten Pak. Takarane niku berupa takaran volume kaya literan ngoten. Asline ngoten. Makanya nak dihitung berat Pak. Niku mboten padha. Soale napa? Niku sak pamane nggih sak sok gandum jenengan timbang dibandingkan sak sok kurma, dibandingno sak sok beras. Niku timbangane mesti beda. Wong jenengan mawon lho sak liter jagung ditinjengan timbang, sak liter beras jenengan timbang, bobote niku mboten padha. Makanya ini Pak, nak dikonversi ke dalam kilogram jadi ini ikhtilaf beda. Nah saya Mustafa niki jauh nih tusawi bil wasni 2400 gram. Nah saya Mustafa niki ekuivalenkan kira-kira satu sok itu 2,4 kilo. Tapi di dalam pendapat yang lain Pak, niku 2,7 kilo. Lah kok beda ngoten nggih niku wau Pak. Karena hitungannya sok itu kalau negeri yang memakai gandum sebagai makanan pokok niku satu soknya itu nak ditimbang itu berbeda dengan satu sok kalau berupa beras. Belum lagi masalah ukuran soknya, itu tidak bisa presisi sama.
literan itu. Dan itu makanya tak pe amane nih Pak, amannya itu diluwihi aja mung 2,5 kilo. Nah iso. Tapi nek gak duwe ya wis minim 2,5 kilo. Lane zakat fitrah niku minim 2,5 kilo itu minimum. Nggih. Nak saya Mustafa cek oleh 2,4 itu saya oleh. Niki minimumnya minimum nak saya Mustafa. Oke. Makanya sing apik diluwi mawon. Pokoke aja kurang saka 2,5 kilo. Aja kurang. Iso jenengan tambahi. Syukur 3 kilo. 3 kilo. Tapi ini pinten, Pak? Nak zakat fitrah biasa. 6 kilo. Ya, dulu itu 2,5. 3,5? Oh, 2,5. Saat ini dibuat 3 gitu. Oh, nggih, wis aman. Nggih. Iku aman. Mulane kok ana sing beda-beda, nggih ngoten niku. Cuma jenengan kula pesen nggih, upama enek wong iso niki 2,5 kilo nggih jenengan trimo. Enek wong ngetokne kok 2,5 kilo nggih diterima mawon. Tapi nek wis diputus siwe pengumuman 3 kilo nggih, kok wong ngetok ya 3 kilo. Nggih. Pun itu zakat fitrah. Berikutnya faslun utawi ikilah fasl. Lanjut. Itu zakat fitrah. Dan itu tadi dikeluarkan zakat fitrah niki nggih. Wa tutba'u niki pun nggih. Ingat nek ngetokne zakat niku wau wa man addaha qabla sholati fa huwa zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da sholati fa huwa shadaqatun minas shadaqah. Tengene hadis ngoten nggih, nek ngetokne zakat fitrah itu sebelum sholat Id. Nggih, itu zakatnya diterima. Tapi kalau sudah sholat Id maka dia dosa, Pak. Kenapa? Karena terhitung meninggalkan membayar zakat fitrah. Makanya hati-hati nggih. Zakat fitrah sebelum sholat Id. Hati-hati kepada panitia. Panitia zakat. Kadang-kadang ribut ngelayani zakatnya wong lali zakatnya awake dhewe. Iki perhatian kok. Kalau ngomongnya tadi soalnya kalau pengalaman dewi. Ribut wah ngelayani zakat fitrah. Loh, begitu wis dibagi kabeh iki lho, aku mangsa omah urung zakat. Niku pernah ngoten ngate wis jam 12 bengi. Akhire dodok-dodok lawange wong. Ya wis tapi ki rezekine daripada ngedum kula sak omah ngoten. Tapi riyen teng ngene desa iki waktu boten teng mriki. Neng desa iki sak omah kok nek zakat diwenehi wong sitok ya wis rezekine. Kencret. Ngoten nggih. Berikutnya, faslun utawi kila faslun zakatu ila asnafi samaniyati dan diserahkan diberikan zakat itu kepada 8 asnaf baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang berhak menerima itu 8. Waladzi dzakarallahu ta'ala fi kitabil aziz fi qoulihi ta'ala, dan ini termaktub di dalam Al-Qur'an dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60. Niku. Siapa yang menerima zakat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Ini di dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya kalimatnya sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan bagi fakir. Nah ini sedekah. Makanya kalimatnya sedekah.
Ini baik sedekah sunnah maupun sedekah fardu. Nah, sedekah fardu niku jenenge zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, sedekah mustahab sunnah nggih sedekah. Makanya kalimatnya sedekah. Ini bisa fardu, bisa sunnah. Makanya jenengan nak sedekah utawa jenengan bayar zakat diberikanlah kepada 8 asnaf ini. Nah, hadiah oleh kepada orang kaya itu dibedakan. Dan ini sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan bagi nomor 1 orang fakir, nomor 2 orang miskin, nomor 3 panitia zakat amil, nomor 4 mu'allaf ya. Nomor 4 mu'allaf, nomor 5 budak. Wabil rikop nomor 5 budak. Nomor 6 gharim. Gharim orang yang banyak hutang. Nomor 6 sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nomor 7 ibnu sabil atau orang yang lagi musafir kehabisan bekal. Niki 8 niki sing berhak menerima zakat. Dan ini bedanya fakir kali miskin nopo? Ini sering jadi pertanyaan. Fuqara humul ladzina la yaqiluna la syai'in yaqau mawqi'an min hajatihim kama yahtaju ila asyratin fa yaqdiru ala itsnaini aw la yaqdiru ala syai'in. Fakir niku wong sing paling melarat dhewe niki jenenge fakir. Paling melarat dhewe niku fakir. Napa fakir niku wong sing gak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Ketidakmampuan mencukupi kebutuhan tadi sangat atau kemampuannya sangat minimum, bahkan dia tidak mampu sama sekali untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini jenenge fakir. Contoh kebutuhan untuk satu keluarga itu misalkan 10 paling sak keluarga itu 10 dinar 10 dinar atau 10 dirham utawa kebutuhan sak keluarga itu jadi 1.000 bendino. Tapi dhek niku duwe kaya namung 20.000, masih di bawah 50% dari kemampuan dari kebutuhannya. Jadi kemampuannya itu di bawah 50% dari kebutuhannya. Tapi nyon sewu Pak, niki kebutuhan minimum nggih. Ojo kebutuhan sing ya kebutuhanku lho, aku iki sedina iki paling gak ya 2 juta. Soalnya kan tinggi tuku esido piro, tinggi anu piro, nggih mlebu salon piro. Ora iku. Ya, kebutuhan minimum untuk makan. Jadi diarani orang fakir jika dia di bawah 50% kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan minimum dari keluarganya, niku diarani fakir. Niku menurut Syekh Mustafa. Kemudian kalau miskin, hum alladzina yaqdiru ala ma yakfihim kama yahtaju asyratan fayatiyahu tsamaniya. Lah niki Pak, kalau dia ini bisa memenuhi kebutuhannya tadi di atas 50%, jadi kurang titik, maka itu disebut sebagai miskin. Kayak mang umpamane kebutuhan keluarganya ini 1.000 Pak, dia ini tuh bisa mencukupi 80.000, kurang titik kan, dan itu masuk kategori miskin. Makanya ini gue fakir dan miskin. Bedanya betul. Terus berikutnya amil wa amilina alaihum may yasta'inu bihimul imam
li jam'i zakati wa tauzi'uha. Namanya amil itu adalah orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengumpulkan zakat dan membaginya. Inilah jenenge amil. Siapa saja yang ditugaskan Pak Imam. Yang imam itu nak awake dhewe imam kampung. Ya, imam atau jadi pemerintah. Ya. Jadi yang dibentuk oleh imam, kemudian tugasnya adalah mengumpulkan zakat. Nah, zaman Nabi boten namung mengumpulkan zakat. Tugasnya niki mengaudit harta. Jadi dia tukang ngitung no. Penak nak zaman aja Nabi. Amile teko langsung waya ngetokne zakat. Hitung kabeh tek langsung diputus. Zakatmu sekian. Niku sing ngitungne amil. Mantun wonten dikeluarkan zakatnya dibawa oleh amil, diserahkan ke panitia dan setelah itu dibagikan. Inilah tugasnya. Masya Allah. Bahasa ini amil mau nomor tok mboten ngitung no. Pun ada bagiannya lu akeh. Untuk beli awal ini nyontoh nih. Nah, jadi bagusnya kalau di masjid kita ini amilnya tidak hanya untuk ambil zakat fitrah. Ya, kalau bisa ada ambil zakat mal, kalau bisa. Oke. Pun. Berikutnya mu'alaf. Siapa mu'alaf itu? Menurut Syekh Mustafa ini man fi islami ghaibun. Singkat penjelasannya, yakni orang yang di dalam keislamannya masih lemah, itulah namanya mu'alaf. Ini kalimat wanahuhu dan yang seumpama dengannya tidak dijelaskan. Nilai Islam bahwa pokoknya wong sing Islami sing lemah, rentan terhadap keimanannya, rentan mau keluar dari agama Islam, maka orang itu berhak menerima zakat. Makanya udah dihitung lah, itu mu'alaf wis pirang-pirang puluh tahun sing mu'alaf. Lha memang dia berpuluh-puluh tahun dan dia posisi keimanannya masih seperti itu. Indikasinya ya nopo? Indikasinya gampang loh. Kalau dia sudah sadar bayar zakat, berarti itu imannya sudah kuat. Tetapi kalau belum sadar untuk bayar zakat, oh berarti keimanannya. Makanya di dalam hadis as-shadaqatu niku napa? Nah, as-sholatu nurun. Kemudian was shadaqatu burhan. Atau jadi hadis begitu. Jadi shadaqah itu menjadi bukti akan keimanan seseorang. Oke. As-shadaqatu niku burhan. Nah, as-sholatu niku nurun niku. Terus napa niku baca Quran niku wasaimu ya. Saimu itu bukan nurun. Wasaimu itu diaun sinar. Kemudian wasodaqatu burhan. Salat nur, puasa itu cahaya sinar. Kemudian sedekah itu menjadi bukti. Dengerin hadis itu. Makanya bukti kekuatan iman seseorang itu adalah dengan dia siap, ikhlas, rela mengeluarkan zakat, bahkan imbul sedekah. Nah, itu tandanya begitu. Dan otomatis juga artinya secara ekonomi ya sudah mapan itu begitu.
Makanya perlu, kalau belum memenuhi kriteria itu ya diberikanlah zakat walaupun dia masuk Islam wis 20 tahun. Oke. Berikutnya wafil riqab, berikutnya adalah budak. Ini budak. Nah, saat ini pun boten enten budak. Berikutnya al-gharimin. Sapa sih wong gharimin? Gharimin ini wong sing diutang. Wong sing diutang niku sapa sih? Lah, duwe bisnis yang diutang ya. Utangnya tambah miliaran ya tinggi bisnis. Berarti aku gharim oleh nrimo zakat boten niku. Namanya gharim itu adalah orang yang punya utang, mudayannin, orang yang punya utang, walaisa ladaihim wafa'u dinuhum, dan tidak ada baginya kemampuan untuk membayar hutang. Dari segi aset yang dimiliki gak cukup tinggi, upama tinggi nutup utang niku gak cukup. Berarti dia tidak memiliki kemampuan. Artinya hutangnya itu lebih besar dari asetnya. Maka wong ngeten iki oleh menerima zakat. Nah, wong bisnis mboten mungkin, Pak. Orang bisnis itu pasti hutangnya karo asetnya niku masih besar asetnya. Soalnya nak utang bank ya nyekolahne sertifikat, bahkan nilai sertifikatnya kalau oleh utangan lho isih luwih akeh asetnya. Makanya nak jenengan utang bank niku mboten kategori gharim. Nggih. Soalnya ada kemampuan bayar. Nggih. Berikutnya adalah orang tadi disebut sebagai sabilillah. Nak tenggene lawan ini sabilillah itu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Lah niki sabilillah niki lho terjemahane niku ikhtilaf. Nah, aslinya tenggene hadis niku orang yang berperang di jalan Allah dan dia tidak kebagian harta dari Baitul Mal untuk sanggup berjuang. Itu begitu. Dona guru ngaji, guru TPA ya nopo. Oleh enggak termasuk sabilillah mboten. Dan ini akhirnya ulama berbeda pendapat. Oke. Makanya ada yang membolehkan. Kenapa disebut sabilillah? Ya karena sekarang enggak ada perang. Orang yang memperjuangkan agama Allah siapa saja yang dengan keikhlasan memperjuangkan agama Allah, ngajari anak, ngajari niku bisa. Soalnya dalilnya ngoten, man kharaja li thalibil ilmi fa huwa bi sabilillah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, sungguh dia telah berada di jalan Allah hatta yaji'a, sampai pulang. Sing mulang piye ya? Sing mulang ya luweh meneh. Berarti niki nak enten sing ngangsalno zakat itu diberikan pada santri pondok atau ustaz-ustaz di pondok. Wallahu a'lam nggih. Tapi aslinya, dalil aslinya itu adalah untuk perang. Dalil aslinya adalah untuk perang. Itu kalau sabilillah. Kemudian berikutnya Ibnu Sabil al-musafir alladzina yuridu ayati ila biladihi wa qad faqada nafaqatul lati tablughu maqsuduhu. Jadi Ibnu Sabil itu adalah siapa saja atau musafir yang dia kehabisan bekal, sekiranya pulang ke kampungnya itu tidak ada ongkos sampai ke kampung halamannya. Orang macam itu boleh ya kita beri zakat, dia statusnya sebagai musafir yang kehabisan bekal. Nak musafir duitnya si akeh itu boten wajib nompo dan kita tidak boleh memberi. Ya, itu pun tahun ada benar dari Allah, salah dari saya. Untuk bintang deh. Oke. 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 Cara menghitungnya itu dari modal, dari tempat, atau dari barang-barang yang ada, atau hanya lambanya saja.
Nggih. Niki nak kula belajar niku semua Pak, semua dihitung. Nggih. Tapi sing masalah niku tempat. Tempat itu kalau sewa. Tempat kalau sewa. Itu kan sewa kalau tempat misalkan. Nah, tempat itu punyanya sendiri. Niku penak ngitung. Ngitungnya nggih bondo dagangan ini jenengan hitung. Di tahun pertama kita punya harta dagangan itu adalah misalkan senilai total 50 juta. Nggih. Awal tahun semua dagangan itu 50 juta, duitnya sik nol. Begitu akhir tahun nanti dihitung ternyata dagangannya sudah berkembang menjadi 70 juta. Niki urung bayar zakat. Didelok duit cash, ijek ono duit cash. Duit cash misalkan duit cash niku 20 juta, berarti dia wajib zakat. Nah, kalau dia itu untuk tempat usaha tadi sewa, niki sebagian menyampaikan itu dikurangi Pak. Dari aset tadi dikurangi biaya sewa tempat. Kemudian lagi Pak, kalau usaha tadi masih hutang. Dan itu, jadi begitu usaha kan, ketika usaha kan dia statusnya masih hutang. Dana utang niku dikurangi utangnya. Kalau tadi hasil usahanya tadi masih ngutang, dikurangi. Nanti kalau sudah lunas utangnya baru nanti. Lho Pak, nah dikurangi utang kok ijek Pak, nyun sewu masih misalkan dikurangi hutangnya. Jadi dikurangi sewa kali dikurangi utang kok mencapai 86 juta di dalam 1 tahun, yo tetap bayar zakat. Alasannya aku sing utang kok piro 10.000 ini. Oh, gak bayar zakat tuh gundulmu. Dikurangi niku wau kok total aset kali duit cash yang ada kita punya dikurangi hutang, maka itu nanti wajib bayar zakat. Nak piutang pripun? Lah niki ikhtilaf nak piutang. Piutang iki duwite dhewe diutang wong. Biasanya nak dodolan kan ngoten. Lebu hitungan boten niku. Dan ini ikhtilaf. Enten sing menyampaikan bahwa piutang itu juga dimasukkan sebagai harta kita, walaupun kita tidak pegang harta itu. Tapi sebagian mengatakan nggak dihitung. Soalnya durung karuan itu sing diutangi duit diutangi wong durung karuan balik. Biasanya resiko wong dodol ngoten diutangi wong kadang nggak balik. Ngoten nggih. Pokoknya niku dikurangi hutang, dikurangi sewa tempat. Nah, itu nanti berapa? Kalau masih ada 86 juta dalam 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ngoten nggih. Berarti transaksi yang selalu ditulis itu. Jane boten apa. Kan yang penting terakhir Pak, setelah 1 tahun berarti dihitung ret iki bondo dagangannya ono piro kabeh. Terus di duit guys berapa? Sakit. Tapi kan kadang-kadang dikurangi itu ya. Boten apa-apa. Boten apa-apa. Kalau kebutuhan itu sudah enggak dihitung. Sudah enggak dihitung. Walaupun masih berupa nota nggih, nota barangnya urung teko kan pun jenengan tuku. masih utang. Loh, dan kena utang dikurangi kan loh, dikurangi utangnya. Statusnya kalau barangnya itu masih utang berarti kan dikurangi hutangnya. Niku. Nggih, sebetulnya tidak perlu ya, kalau dihitung lebih detail juga bagus. Artinya dana ini pas terus ya Pak, ya nak pas juga apa-apa. Tapi ojo nakal loh nggih, ojo nakal. Kadang-kadang nakal. Digawe pokoknya piye
ben gak bayar zakat niku nakal. Nakal. Nggih. Napa carane nggih? Nggih duwe dibelanjane napa? Seolah-olah wae zakat itu kono lemah. Akhirnya gak sido bayar zakat nih. Tapi gini wow, nak lemah itu mau dipakai itu nggak bayar zakat Pak. Tapi kalau lemah itu tadi jadi simpanan, dan itu aslinya sebenarnya tiap tahun harus bayar zakat. Harusnya kalau lemah itu memang sebagai simpanan. Tetapi kalau mau rencana lemah itu mau dipakai, ya sudah kita nggak perlu bayar zakat. Dan kos-kosan yo jelas bayar niku zakate kos-kosan. Di kos-kosan pinten 20 kamar, 20 kamar niku sak kamar iku misale pinten niku. Nah, pinten 700 lah. Niku wis 14 juta sak wulan. 20 kamar sak 700 14 juta. 14 juta ping 10 ya 160 juta itu mbae wajib meneh zakate. Itu dihitung aset rumahnya Pak, enggak apa hasilnya. Lah niku niku wau nak tempat niku wau kan ikhtilaf nggih. Tempat itu tadi ikhtilaf. Nah sing paling apa tadi total sak asete hargane jenengan gak kuat membayar zakat. Total aset yang ada di situ. Nah ini ku dihitung zakatnya nak jenengan memang jual beli tanahnya. Yang dijual belikan kan tempatnya, artinya disewakan. Makanya nak ngoten nggih hitungan sewone mau. Karena jenengan tanahnya kan nggak dijual. Seperti kita bisnis dodolan teng toko. Nah ini kan tanahnya ora didol. Sing dijual ini namanya urudut tijarah, bondo dagangan. Dagangan ini nopo nggih niku. Dan nak siap jenengan juga apa-apa. Ya, kita tanahnya sak-M, sak bangunannya sak-M, terus ditambah niku wau 160 juta, ngoten nggih sak-M sak juta apa 1,2 M, 2,5% ya jenengan yo siap mawon. Mboten. Seperti rental kan rental mobil katakan. Nggih. Itu berarti kan dizakatkan hanya sewanya. Sewanya saja. Cuma niku wau napa namine agak berbeda. Agak berbeda niku nah rental kali tanah. Jadi iki nak ngomong wong ekonomi Pak. Harga tanah niku naik terus. Tapi lah harga mobil itu mengalami depresiasi ya. Mengalami penurunan nilai. Makanya itu tadi kan menjadi modal. Jadi mobil itu dikelompokkan sebagai modal. Nah, kalau kos-kosan dianggap sebagai modal bisa sebetulnya. Kalau kos-kosan dianggap sebagai modal itu sing dihitung bangunannya, bukan tanahnya. Sing dihitung nanti bangunannya saja. Dan bangunannya sama akan mengalami depresiasi, penyusutan nilai. Niku ngoten. Wallahu a'lam. Nggih paling boten awake dhewe sak ora-orane minimum niku wae nggih. Minimumnya itu pendapatan kos-kosan itu tadi pendapatan kotor nggih. Bukan pendapatan bersih. Pendapatan bersih kan iki kok tinggi resik-resik, tinggi niku kan pendapatan bersih. Terus dikurangi bayar listrik, bayar air, bayar pajak, bayar sembarang. Niku bersih. Jadi pendapatan kotor yang dihitung pendapatan kotor. Minimumnya itu. Kemudian itu tadi nggih ngoten nak usaha niku minimumnya ngoten wau dikurangi utang.
pun lemahnya nggak usah dihitung. Itu yang paling minimum. Nah, jenengan nambahi meneh zakat yang lebih apik meneh. Pun nak luwih ya dihitung sedekah kalau Gusti Allah. Ngoten nggih. Monggo penting monggo dilaksanakan. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Satu dengan terima subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.